Sorotan berikutnya, saudara, datang dari Roy Suryo yang kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi tentang ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo. Tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo CS tiba di Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Rismond datang didampingi tim pengacaranya. Menurut tim pengacaranya Ahmad Kosinudin, salah satu tujuan kedatangannya adalah untuk mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus. Pihaknya sebenarnya sudah mengajukan gelar perkara khusus sejak beberapa waktu lalu, namun menurutnya permintaan itu belum ditindaklanjuti. Dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Bareskrim ketika penyelidikan itu dihentikan. Tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Dan dalam sebuah diskusi media bersama kuasa hukum saudara Joko Widodo, Bung Firmanto Laksana di Kompas TV saat itu juga menyampaikan tidak perlu gelar perkara khusus lah di tingkat ini nanti kalau sudah penyidikan. Dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Pemeriksaan kali ini menyusul pemeriksaan sebelumnya pada 13 November 2025, di mana Roy Suryo datang bersama dua tersangka lain dan diperiksa selama 9 jam. Ketiganya saat itu tidak langsung ditahan setelah mengajukan saksi dan ahli yang dinilai dapat meringankan. Direkskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin menjelaskan, penyidik perlu menjaga keseimbangan informasi sehingga proses penegakan hukum dianggap adil dan berimbang. Pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Hingga saat ini penyidik belum memastikan apakah Roy Suryo akan langsung ditahan usai pemeriksaan. Tim Liputan, Kompas TV.